Kesaksian Susi ART Verdi Sambo mengundang kontroversi. Bukan hanya majelis hakim dan jaksa yang geram pada jawaban-jawaban Susi dalam sidang, warganet hingga selebriti pun ikut dibuat geram. Selain jawabannya pelintat-pelintut, hakim dan jaksa mencurigai kesaksian Susi palsu karena berbeda dengan BAP yang dibuat oleh dua tersangka, seperti Barada Eliezer dan Kuat Ma'ruf, sopir Putri Chandrawati. Sejumlah pertanyaan hakim dan jaksa lebih banyak dijawab Susi dengan tidak tahu, sekalipun diduga ia mengetahui kejadian yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat pada 8 Juli lalu di rumah Saguling Duren 3, Jakarta Selatan. Ini kejadiannya ini, pada saat peristiwa itu kejadian. Keterangan Ricky mengatakan bahwa situasi saat itu baik-baik saja, sinkron dengan keterangan saudara, BAP saudara tanggal 3 Agustus. Tidak ada menerangkan saudara ribut-ribut. Kenapa kemudian tanggal 9 Agustus saudara ada keributan dan semua keterangan itu berubah? Seperti itu. Ada yang mengajari saudara, ini saudara jangan mempermainkan kebenaran ini. Ya, ini ada korban di sini. Ada orang tua korban. Ya. Semua masyarakat menanti ini. Aksi Susi menjawab tidak tahu ditiru oleh Soimah. Video kesaksian Susi ala Soimah yang dilengkapi dengan latar suara persidangan Sambo langsung mencetak viral. Saya tidak tahu tapi tempe. Demikian judul video Soimah yang mendulang ratusan komentar itu. Gimana? Saya tidak tahu. Kuat itu sebagai apa di rumah? Saya tidak tahu, Mulia. Kenapa saudara Putri pindah? Saya tidak tahu itu. Ya siapa namanya? Tidak tahu. Hah? Saya tidak tahu, tidak apa-apa. Jam berapa? Jamnya saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Pulangnya jam berapa? Jamnya saya tidak tahu, tapi kalau mau... Seberapa sering? Saya tidak tahu. Kalau tidak benar berarti saudara berbohong. Saya tidak tahu. Itu kondisi yang memang sering terjadi. Saya tidak tahu, tapi saya Nampak tidak? tidak tahu. Saudara tidak tahu. Tidak. Kenapa terjadi perubahan jika tidak ada? Saya tidak tahu. Beratkan Saya Richard. tidak tahu. kemana? Saya tidak tahu arah. 2022. Saya tidak tahu. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen yang menjerat Ditya Andrista, mantan manajer Denny Sumargo, kembali mencuri perhatian awak media. Densu yang absen di persidangan untuk kesekian kali tak menyaksikan begitu dramatisnya pihak Ditya membacakan pledoi atau nota pembelaan. Ditya yang dituduh Densu menggelapkan uang 739 juta rupiah dan memalsukan sejumlah dokumen kontrak kerja merasa tidak melakukan tindak kriminal yang dituduhkan Densu dan JPU. Seperti diketahui minggu lalu, JPU menyatakan Ditya bersalah dan layak dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Sidang hari ini tuh agendanya pledoi, yaitu pembelaan, di mana sebenarnya dalam beberapa poin tadi ada 4 sampai 5 poin yang kami lakukan. Intinya kami minta dibebaskan dari segala tuntutan, gitu kan. Karena ternyata ini menurut kami bukan problem hukum pidana, gitu kan. Yang kedua memulihkan nama baik, mengembalikan barang sitaan dan lain sebagainya itu. Intinya kami melakukan pembelaan atas tuntutan jaksa. Kan dituntut 1 tahun 6 bulan kena penggelapan dengan jabatan. Gitu. Nah, unsur-unsur itu dalam pembelaan kami patahkan. Permintaannya begitu. Nanti kan tergantung majelis hakimnya mutusnya bagaimana kan begitu. Kemarin udah puas pas bagian aku bersaksi, terus yang pledoi sekarang dibuat kan aku udah baca juga, aku udah setuju juga sama kuasa hukum. Sekarang cuma tinggal nunggu putusan yang perdata sama yang pidana ini. Yang pidana ini belum ya? Belum. Habis ini masih replik. Replik itu tanggapan dari jaksa. Habis itu tanggapan dari kita lagi.
Minggu depan agenda sidang adalah replik, di mana JPU akan menjawab pledoi yang dibacakan Ditya. Jika JPU bersikeras menyatakan tak ada celah bagi Ditya untuk lolos dari pasal penggelapan dan pemalsuan dokumen, bisa jadi sidang beragenda replik nanti bakal diwarnai drama yang lebih menarik. Benarkah pihak Ditya merasa majelis hakim tidak netral, tapi berpihak pada Densu? Lagi mudah-mudahan sih majelis hakim bisa mudah-mudahan insya Allah majelis hakimnya objektif, adil dan bijaksana begitu kan, bahwa menempatkan ini sesuai dengan duduk perkaranya. Sebenarnya begitu, sebenarnya kan ini lebih kepada urusan perdata ya, urusan nagih dan lain sebagainya kan begitu. Bukan soal menggelapkan dengan jabatan, bukan. Menurut kami begitu, tapi kan tuntutannya jaksa itu penggelapan dengan jabatan. Tapi menurut kami tidak seperti itu, kan begitu. Bahasanya memang ada hak yang belum dibayar, ada proses menjual di atas red card dan lain sebagainya. Itu yang kami sampaikan dalam pembelaan kami. Aku udah jawab waktu aku bersaksi sebagai terdakwa. Terakhir, aku bilang ini udah selesai dari 26 Agustus 2021. Jadi pas ditanya sama majelis hakim juga aku bingung sebenarnya salahnya di mana lagi. Karena ini udah selesai. Kecuali saya kabur atau saya nggak bertanggung jawab atau gimana. Tapi kan sudah selesai. Tidak sesuai yang diomongin sama Denny lah, gitulah. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, gugatan perdata Ditya terhadap Densu dengan nilai yang lebih fantastis 880 juta juga tengah disidangkan. Densu sempat kecewa lantaran Olivia Alan istrinya tidak diperkenankan menjadi saksi di persidangan. Kini kubu Densu tengah menyiapkan saksi lain yang mengetahui kontrak kerja antara dirinya dengan Ditya. Cuma yang perdata yang aku gugat ke Denny Sumargo harusnya putusannya tanggal 31 Oktober kemarin, tapi katanya mundur tanggal 7 November keputusannya. Jadi yang aku gugat perdata itu minusnya dia atas hakku yang belum aku bayar. Kalau yang ini udah nggak ada hubungannya karena ini sudah selesai, sudah dibayar. Jadi yang perdata itu minusnya yang harus dia bayar. Makanya aku nunggu juga hasilnya kan. Kalau memang terbukti perjanjian lisannya, karena kan nggak ada kontrak antara saya sama Denny. Jadi pinginnya itu perjanjian lisannya diakuin bahwa ada hak dan kewajiban sebagai manajer dan dia sebagai talent. Hak saya berapa persen setiap tahunnya, berapa yang belum dia bayar. Nah itu, jadi makanya tadi kalau kuasa hukum ngomongnya ini lebih ke perdata, bukan pidana. Ya karena sebenarnya pihak sana kan juga belum membayarkan kewajibannya, dan kalau dia menuntut saya untuk membayar yang dia bilang penggelapan, itu nggak masuk ya Mas. Berprofesi sebagai pengacara, namun Indra Tarigan gagal total dalam mengawal kasusnya melawan Nikita Mirzani hingga ke persidangan. Jangankan melihat Niki duduk di kursi panas pengadilan sebagai terdakwa, tahap kelengkapan berkas hingga P21 pun belum bisa Indra lewati. Padahal pengacara berambut gondrong ini ingin sekali Niki ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkannya tahun 2019 silam. Pasalnya laporan balik Niki terhadap dirinya sudah disidangkan meski belum mencapai putusan. Di tahun 2019 kalau nggak salah di bulan 3 dia mulai menyerang pribadi saya. Menyerang pribadi saya, ngata-ngatain saya yang tidak seperti kata binatang lah, nggak pantas lah ya. Terus dia mengata-ngatain orang tua saya, khususnya ibu saya, disuruh makan kotoran. Dibilang mama saya itu kayak monyet. Itu yang buat saya sebagai anak nggak terima. Gitu. Akhirnya saya juga melawan. Saya rasa bukan cuma saya yang emosi ketika orang tua kita diserang. Masnya pun pasti emosi. Jelas sekali foto mama saya sama foto papa saya disandingkan sama dia. Gitu. Nah, saya emosi ya saya lawan. Saya lawan itu pun untuk supaya lu diem. Udah, lu ngejek gua ajak lu, udah selesai di sini gitu. Ternyata dia makin menjadi gitu. Bukan cuma gua yang diserang, teman-teman gua yang dekat sama gua diserang semua, termasuk dia juga, anaknya juga diserang juga.
dia juga ngelaporin. Gitu akhirnya. Laporan dia tetap di Polda Metro Jaya, laporan saya jatuh ke Polsek Pancoran. Saya pusing di situ, ini ada apa sebenarnya ini? Saling lapor di Polda, dia laporannya di Polda, saya udah diperiksa 3 bulan, laporan saya di Pancoran. Lalu benarkah laporan Indra terhambat karena pihak kepolisian bosan memanggil Niki sebagai saksi terlapor? Namun, artis sensasional itu tidak pernah datang. Jadi begini, waktu dia dipanggil, dia tidak pernah datang. Dia seingat saya dia dipanggil sama Polres Jakarta Selatan sama penyidik 4 kali, dia datang cuma sekali. Datang cuma sekali, tanggal 21 Juni tahun 2021 dia sudah tersangka. Dan ini 21 Juni dia udah tersangka nih. Dan dia katanya tidak kenal saya. Nah, udah tersangka, saya tanya dong Polres, ini beneran udah tersangka? Udah Pak, kita udah kirim kok panggilannya, ada yang antar surat panggilan itu. Gitu kan? Nah, udah. Nah, setelah tahu dia tersangka, dia mencak-mencak. Mencak-mencak waktu itu pergi ke Surabaya kalau nggak salah ya. Mencak-mencak. Tiba-tiba bro, berubahlah tersangka jadi saksi. Itu proses berubahnya itu berapa hari? Prosesnya itu setelah pergantian kasat dari Bang Jimmy ke Akbar, Bang Akbar. Langsung jadi saksi, iya kan? Enggak, gue bingung. Siapa sih nenek kandungnya atau kakak kandungnya Iya. tuh siapa sih? Ada Gue bingung. Kok tiba-tiba muncul ya? Gimana? Ya udah, konsen aja urusin mamahnya. Ya, betul. Gak usah ngurusin yang katanya cucu kandungnya, adik kandungnya itu. Sama ya. balikin itu urusin uang. mama kandung aja. Sama balikin tuh uang klien gua ya. Mama 1 kandungnya miliar. lagi kasihan loh, Betul. kasihan loh. Bagilah duit ya, Ya. gak usah ngurusin orang. Tapi kalau mama kandungnya mungkin gak masuk TV. Iya, Kalau yang betul. itu kan masuk TV, yang nenek pansos. Iya. Ya, pedangdut Tessa Mariska menjadi salah satu saksi yang diandalkan Indra untuk menjerat Niki sebagai tersangka. Bermula dari pernyataan Niki di medsos yang diduga menghina orang tua Indra, mantan kuasa hukum Krisata itu pun langsung melaporkan Niki ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tunggu punya tunggu, tim penyidik seolah malas menindaklanjuti laporan Indra. Namun setelah Niki ditahan atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra, semua kasus hukum yang berhubungan dengan Niki kembali dipertanyakan oleh terlapor, termasuk Indra dan pengacara Elsa Syarif. Jika kasusnya melawan Niki sampai ke persidangan, apakah Indra yakin bakal menang melawan Niki? Selama ini dipikir aku takut sama dia. Aku nggak takut sama sekali sama dia, enggak. Demi apapun nggak takut. Tapi gua diam bukan berarti gua nggak bergerak. Ayo, lu jalan dulu. Ya, kalau dia ditahan, masih bisa gak sih diproses dengan kasus lain? Ya bisa dong, contohnya Medina Jen. Tahu dari Medina Jen ya? Dia udah selesai disidang ke sini, di Surabaya lagi dibawa disidangkan kan? Yang gue pegang, gue lawyernya, laporan dia ada 12. Oh beda-beda. Dina Latif, Medina Maus, Puput Karolin, siapa namanya di Amerika? Poppy Mareta, Tessa Mariska, Krisata dulu, pengacara Krisata Mas siapa namanya kecil-kecil itu, ingat ya? Ada 12. Saya minta 12 ini diproses segera.